Oke, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Salam sejahtera. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pada acara konferensi pers terkait dengan perkembangan informasi pasca penetapan pasangan calon untuk peserta pemilu pemilihan kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, serta wakil wali kota. Sekaligus saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Ketua KPU, Pak Muhammad Afifuddin, kemudian Pak Idham Holik. Pak Afifuddin sedang melakukan monitoring dan supervisi di daerah Kalimantan Timur, kemudian Pak Idham Holik juga melakukan hal yang sama, supervisi dan monitoring untuk daerah Maluku, Ambon tepatnya. Kemudian Ibu Betty pada saat ini juga masih berada di operation room karena mempersiapkan pada saat yang sama kita punya beberapa agenda yang secara paralel juga harus berjalan. Baik terkait dengan penetapan daftar pemilih tetap untuk pilkada sejak tanggal 21 September, kemudian diikuti pleno DPT untuk tingkat provinsi, dan kemudian kemarin secara serentak pada tanggal 22 September tahun 2024 di 545 daerah baik provinsi maupun kabupaten kota telah melakukan penetapan pasangan calon kepala daerah. Pak Parsa dan Harahap juga sedang ada agenda yang lain. Kemudian yang hadir di sini ada saya dan Pak Yulianto Sudrajat. Bapak Ibu, teman-teman, berikut ini kami ingin mengupdate beberapa perkembangan terkait dengan pasca penetapan peserta pemilu untuk pilkada. Jadi kalau kita lihat berdasarkan tanggal 23 September tahun 2024, data per pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, dari total 1.561 pasangan calon yang mendaftar ke KPU, baik di tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, tercatat pasca penetapan, pleno penetapan pasangan calon peserta pemilu untuk pilkada, KPU, baik tingkat provinsi, kabupaten kota, telah menetapkan 1.553 pasangan calon. Dengan demikian, ada 8 pasangan calon yang tidak ditetapkan. Oleh karena itu, untuk khusus yang 8 pasangan calon, tentu saja ada ruang untuk melakukan proses hukum berikutnya ke Badan Pengawas Pemilu. Nah, tetapi fokus kami saat ini ingin mengupdate beberapa perkembangan terkait dengan wilayah gerak kami. Nah, pada saat yang sama, pada tanggal 23 September tahun 2024, hari ini juga dilakukan secara serentak di jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk melakukan pengundian nomor urut. Ada yang sudah dilakukan rapat pleno tersebut secara terbuka, dilakukan sejak pagi hari tadi. Ada yang sebagian juga sedang berproses sore dan juga malam nanti. Nah, berikut beberapa data yang ingin kami sampaikan. Dari total 1.553 pasangan calon yang sudah ditetapkan, untuk gubernur dan wakil gubernur ada 103 pasangan calon. Kemudian untuk bupati dan wakil bupati ada 1.166 pasangan calon. Kemudian untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota 284. Sedangkan untuk 8 pasangan calon yang tidak ditetapkan oleh KPU daerah, itu ada 6 pasangan calon untuk bupati dan wakil bupati, kemudian 2 pasangan calon untuk wali kota dan wakil wali kota. Nanti data-data detailnya akan kami sertakan dalam bentuk rilis selepas konferensi kali ini. Sedangkan rekapitulasi jumlah pasangan calon per provinsi, ini yang khusus tidak ditetapkan ya. Kalau detail-detailnya yang ditetapkan sudah ada semua, nanti disertakan. Di Provinsi Aceh, itu dari 78 yang ditetapkan pasangan calonnya, ada 3 pasangan calon yang tidak diterima. Kemudian untuk Provinsi Sumatera Utara, dari 80
47 pasangan calon, ada 1 pasangan calon yang tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu kada. Kemudian di Provinsi Sumatera Selatan, dari 46 pasangan calon, ada 1 pasangan calon yang tidak ditetapkan. Kemudian untuk Provinsi Bengkulu, dari 31 pasangan calon, ada 1 pasangan calon yang tidak ditetapkan. Kemudian di Provinsi Sulawesi Tengah, ada 1 pasangan calon yang tidak ditetapkan dari 53 pasangan calon. Kemudian yang terakhir ada Provinsi Gorontalo, dari 25 pasangan calon yang ditetapkan, ada 1 pasangan calon yang tidak ditetapkan. Jadi totalnya 8. Tadi komposisinya di Aceh ada 3, Provinsi Aceh ada 3, di Sumatera Utara ada 1, di Sumatera Selatan ada 1, di Bengkulu ada 1, kemudian Sulawesi Tengah ada 1, dan terakhir di Gorontalo ada 1. Kemudian data yang lain yang ingin juga kami sampaikan, ini terkait dengan rekapitulasi calon perseorangan. Dari total 53 pasangan calon yang ditetapkan melalui jalur perseorangan, terdiri dari 1 pasangan calon untuk gubernur dan wakil gubernur, kemudian ada 40 pasangan calon untuk bupati dan wakil bupati, serta 12 pasangan calon untuk wali kota dan wakil wali kota. Dari jalur perseorangan, ada 1 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tidak diterima atau tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu. Kemudian rekapitulasi jumlah pasangan calon partai politik dan gabungan partai politik. Nah ini kalau tadi yang total 1.553 total pasangan calon yang sudah ditetapkan, 53-nya dari jalur perseorangan. Untuk yang dari partai politik atau gabungan partai politik totalnya ada 1.500. Terdiri dari gubernur dan wakil gubernur ada 102 pasangan calon, kemudian bupati dan wakil bupati ada 1.126 pasangan calon, wali kota dan wakil wali kota ada 272 pasangan calon. Kalau kita lihat petanya, yang tidak ditetapkan dari total 8 tadi, yang berasal dari gabungan partai politik ataupun partai politik, ada 5 pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan ataupun gabungan partai politik yang tidak diterima sebagai peserta pilkada. Kemudian ada 2 pasangan calon dari jalur partai politik maupun gabungan partai politik yang tidak ditetapkan dalam penetapan wali kota dan wakil wali kota. Kemudian dari sisi rekapitulasi wilayah berdasarkan 1 pasangan calon, sebagaimana informasi terakhir kan ada 44 daerah, kemudian ada putusan MK, kemudian kita buka lagi proses pendaftaran di kabupaten kota dari 44 daerah tersebut. Saat ini totalnya ada 37, jadi mengalami penurunan 7 di 7 wilayah. Jadi kalau kita lihat, gubernur dan wakil gubernur ada 1 pasangan calon yang telah ditetapkan, kemudian bupati dan wakil bupati ada 31 pasangan calon yang telah ditetapkan, dan terakhir wali kota dan wakil wali kota ada 5 pasangan calon yang ditetapkan. Dengan demikian, khusus untuk wilayah dengan 1 paslon tunggal, 1 pasangan calon, maksud kami, itu ada 37 daerah. Nah saat ini kami juga ingin mengupdate informasi lain per pukul 8 ya, 8 pagi waktu Indonesia Barat pada tanggal 23 September, dari 8 pasangan calon yang kemudian tidak diterima pendaftarannya, tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu, itu ada 4 yang sedang berproses ke Bawaslu, kemudian ada 4 lain yang kita masih menunggu prosesnya, termasuk salah satunya di Kota Subulu Salam, karena SK penetapannya tidak diterima, tetapi kita masih menunggu apakah proses berikutnya akan dilakukan ke Bawaslu atau tidak. Nah dengan demikian kami tidak bisa berpandangan lebih jauh terkait dengan 8 pasangan calon yang kemudian pendaftarannya tidak diterima, karena tentu saja ada ruang gerak yang 8 pasangan calon itu bisa lakukan, dan kemudian sepenuhnya KPU akan menghormati proses yang saat ini menjadi kewenangan dari lembaga lain, dalam hal ini Bawaslu. Demikian informasi yang kami bisa sampaikan teman-teman terkait dengan
perkembangan informasi penetapan pasangan calon kepala daerah baik di tingkat provinsi untuk pemilu pilkada gubernur dan wakil gubernur serta di kabupaten kota untuk pilkada atau peserta pemilu kepala daerah, bupati, wakil bupati dan wali kota serta wakil wali kota. Demikian yang bisa saya sampaikan. Cukup. Teman-teman, mungkin kita buka beberapa pertanyaan, tapi kalau bisa memang konteksnya relevan dalam konteks khusus penetapan pasangan calon. Silakan. Ini, yang kami dapatkan itu kan SK penetapan dari tingkat provinsi dan kabupaten kota. Tentu alasannya apa, kami tentu tidak tahu detailnya. Yang jelas itu kan posisinya memang terkait dengan proses maupun berkas-berkas, termasuk syarat-syarat yang kemudian dimiliki oleh setiap pasangan calon dan kemudian dinilai oleh masing-masing jajaran kami. Tentu itu akan ketahuan pada saat keberatan dilakukan di proses di Bawaslu di sana. Meskipun ya informasi kan bermacam-macam ya kita dapatkan, tapi karena sekarang ini prosesnya sudah surat keputusan, jadi kami tidak bisa melakukan penilaian lebih lanjut. Lebih baik memang lembaga lain yang berwenang melakukan penilaian tersebut. Gitu. Ada juga misalnya spill informasi, ada yang katanya syaratnya itu harusnya dia sudah jadi penduduk di situ, kemudian dinilai tidak. Nah semacam itu, tapi nanti kan prosesnya tetap harus dibuktikan. Apakah memang alasan itu atau alasan lain? Tentu kita harus hormati teman-teman semua. Ini kewenangan yang ada di KPU Kabupaten Kota maupun Provinsi dalam menetapkan apakah pasangan calon yang mendaftar itu memenuhi persyaratannya untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah. Sana ya. Itu ya teman-teman. Oh boleh ada Aka sama satu lagi ya. Nah. Kalau saya tadi terkait daerah atau titik yang calon tunggal itu sudah terpetakan ada 37 ya tadi ya. Ya. Nah itu bagaimana jika ada masyarakat di daerah tersebut yang mengampanyakan coblos kotak kosong, itu bagaimana sikap KPU dalam memandang hal tersebut lah gitu. Yang kedua, mungkin berkaitan sama gerakan-gerakan publik lain atau masyarakat sipil lain, di beberapa daerah juga ada ajakan untuk memilih seluruh pasangan calon dalam kotak suara, Mas. Itu bagaimana sih KPU, apakah nanti ada cara-cara untuk menekan hal itu? Karena kan implikasi nanti partisipasi masyarakat juga yang terhitung surat suara sahnya kan juga berkurang dari yang di DPT. Terima kasih. Saya respon dulu ya. Ya, gini, untuk urusan daerah-daerah yang kemudian ada paslon tunggal, bagaimanapun juga respon dari publik kan pasti berbeda-beda terkait dengan dinamika. Tentu KPU tidak akan masuk ke wilayah sana. KPU berkewajiban satu, apakah daerah tersebut terdapat paslon tunggal ataupun lebih dari satu paslon, tetap proses sosialisasi akan kami lakukan. Kami juga memitigasi data-data yang lain. Misalnya data yang terbaru yang dirilis dari salah satu lembaga survei juga menyatakan ada minat yang sangat besar kepada pemilih dari data yang disurvei itu misalnya gini, lepas dari opsinya apakah memilih gubernur dan wakil gubernur termasuk bupati wali kota atau memilih hanya bupati wali kota atau hanya gubernur saja, tapi pada kisaran 93% preferensinya atau niatnya untuk menggunakan hak pilih. Menurut kami ini hal yang kemudian tetap harus dijaga oleh kita terkait dengan apakah daerah tersebut paslon tunggal atau tidak. KPU berkewajiban, kami juga instruksikan ke teman-teman di jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten Kota untuk tetap meningkatkan proses penyebarluasan informasi dan sosialisasi terkait tidak hanya tata cara, tapi juga visi misi dari setiap pasangan calon agar mendapatkan porsi yang setara. Terkait dengan dinamikanya kan macam-macam ya. Kalau misalnya itu kemudian bertentangan atau bertabrakan dengan aturan hukum yang ada, yang jelas KPU dalam konteks sebagai regulator, dalam konteks pilkada ini tentu menyiapkan beberapa perangkat yang dibutuhkan, sedangkan konteks penegakan hukumnya nanti kita serahkan ke teman-teman Bawaslu. KPU-nya tidak posisi di sana. Karena apakah daerah tersebut paslon tunggal atau tidak, tetap kan ada mekanisme
yang kami akan fasilitasi terkait dengan nanti di masa kampanye, termasuk pada saat debat pasangan calon. Dan kalaupun calon tunggal kan tetap difasilitasi, nanti urusannya kan ada tuh pemaparan visi misi dari paslon tunggalnya di situ. Kami tidak masuk ke sana. Nah, termasuk kalau misalnya daerah itu paslon tunggal, pengundian nomor urut juga tetap dilakukan. Jadi tidak serta-merta kemudian paslon tunggal, maka kolom surat suaranya itu akan nomor 1. Jadi akan sangat bergantung pada saat pengundian yang saat ini sedang berlangsung, teman-teman. Di sana, Mas Aka. Cukup ya? Oke, good. Mas izin mungkin mempertegas saja dari daerah-daerah yang tadi ada calon yang tidak memenuhi syarat dan tidak terdaftar sebagai peserta pilkada, itu apakah ada kemungkinan kota kosong ada di daerah tersebut? Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini kan ketika ada calon yang tidak memenuhi syarat, maka dia pasti akan mengajukan sengketa ke Bawaslu seperti Mas Melas bilang tadi. Waktunya kalau tidak salah hanya 3 hari menurut peraturan perundang-undangan, sedangkan tanggal 25 itu sudah masuk kampanye. Nah, ketika ada yang menggugat dan masih berproses, apakah calon yang bertanding nanti yang akan melaksanakan kampanye itu adalah mereka yang sudah dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pilkada, dan bagaimana hasil sengketa nanti ketika mengalami perubahan? Mungkin itu Mas, terima kasih. Ya, baik. Kalau terkait dengan mekanisme kemudian proses termasuk waktu, kami tidak akan masuk ke sana. Yang jelas prinsipnya begini, baik KPU maupun Bawaslu tetap akan berpegang teguh pada mandat undang-undang. Kalau misalnya alokasi waktunya tahapan-tahapan tertentu, tenggat waktunya harus dipenuhi, maka KPU lakukan hal itu. Kan misalnya tenggat waktu penetapan pasangan calon itu tanggal 22 September tahun 2024. Jadi kita bisa perhatikan semua di 545 daerah dengan dinamikanya masing-masing, tenggat waktu itu tidak terpenuhi. Kami juga punya keyakinan yang sama, teman-teman di Bawaslu juga akan sama, terkait dengan ruang gerak yang dimilikinya, termasuk juga waktu. Kalau terkait dengan nanti proses masih berjalan, kemudian kampanye sudah masuk masa kampanye, maka siapapun dia yang setelah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pilkada punya hak untuk melakukan kampanye. Tentu kampanyenya kan juga ada tahapan-tahapannya yang saat ini juga sedang berproses. Peraturan KPU tentang kampanye sudah ditetapkan, diundangkan, kemudian petunjuk teknis juga segera akan dijalankan. Sekarang ini dalam durasi waktu hari ini sedang dilakukan pengundian nomor urut, kemudian deklarasi kampanye Pilkada Damai juga sedang direncanakan oleh teman-teman provinsi dan kabupaten kota dalam hitungan hari saja. Saya kira kalau dalam konteks itu kami berkeyakinan setiap lembaga penyelenggara pemilu akan memenuhi mandatnya, karena itu tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan secara hukum maupun secara etik. Nah, kemudian tadi apakah untuk paslon yang tidak diterima, apakah itu terjadi di paslon tunggal? Tidak. Memang pada akhirnya itu kan terjadi di beberapa tempat yang kemudian awalnya paslon tunggal, kemudian dicoba misalnya seperti Lampung Timur, Tapanuli Tengah kan awalnya paslon tunggal, pasca putusan MK dibuka ruang untuk semacam pendaftaran gitu ya. Itu kemudian informasinya kan justru dari SK penetapannya diterima. Jadi daerah yang awalnya 44 daerah yang paslon tunggal sekarang berkurang jadi 37, jadi ada 7 yang berkurang. Tetapi ada juga daerah-daerah misalnya seperti Labuan Batu Utara ya, kemudian 4 Lawang yang sebelumnya paslon tunggal dan kemudian pasca putusan MK dibuka ruang, kemudian dilakukan pendaftaran dan dinyatakan tidak diterima. Nah, oleh karena itu terkait dengan alasannya seperti apa, tentu masing-masing KPU kabupaten kota yang punya dasar nanti semuanya akan lebih terbuka dan kita bisa ketahui bersama argumentasi di balik itu terkait dengan bagaimana jajaran kami bekerja itu pada saat proses di Bawaslu. Saya kira di sana teman-teman. Terima kasih sekali lagi teman-teman atas perhatiannya. Pak, satu lagi Pak, soal ya. 5 anggota PKB, caleg PKB yang kemarin ditetapkan untuk pergantiannya itu seperti apa sih Pak alasannya? Jadi konferensi persnya memang khusus untuk penetapan pasangan calon kepala daerah. Kalau proses untuk pergantian
calon terpilih sebelum pelantikan itu sudah ada dan diatur mekanismenya tersendiri. Itu. Jadi ada beberapa parpol juga ngajukan hal yang sama dan prosesnya juga diperlakukan sama semua. Berarti Saya itu kira sesuai ada aturannya Pak? oh iya dong, kami nggak bisa bekerja tanpa aturan dong. Boleh disebutkan Pak? Maksudnya? Aturan Kan itu ada peraturan KPU tentang penetapan calon terpilih dan kemudian penggantian calon terpilih. Kalau itu belum dilantik, maka mekanismenya antara partai politik dengan KPU. Surat pengajuan dari partai politik, kemudian ada klarifikasi yang dilakukan oleh KPU ke partai politik. Tapi kalau nanti sudah dilantik per 1 Oktober, maka mekanismenya pergantian antar waktu. Nah itu sudah bukan lagi wilayahnya KPU dengan partai. Karena KPU hanya satu bagian saja, karena itu nanti pasti urusannya sudah SK Presiden. Diajukan ke DPR, Ketua DPR akan kemudian meneruskan ke KPU untuk calon pengganti nomor urut berikutnya, suara terbanyak berikutnya siapa. Di situ. Jadi sekarang mekanismenya tentu yang ada di wilayah KPU dan partai politik. Terima kasih. Kalau KPU selain PKB menerima dari mana lagi Pak? Partai apa lagi? Hampir semua partai. Hampir semua. Ya, itu. Makasih ya teman-teman. Selamat siang teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Salam sejahtera. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pada acara konferensi pers terkait dengan perkembangan informasi pasca penetapan pasangan calon untuk peserta pemilu pemilihan kepala daerah baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota serta wakil wali kota. Sekaligus saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Ketua KPU, Pak Muhammad Afifuddin, kemudian Pak Idham Holik. Pak Afifuddin sedang melakukan monitoring dan supervisi di daerah Kalimantan Timur, kemudian Pak Idham Holik juga melakukan hal yang sama, supervisi dan monitoring untuk daerah Maluku, Ambon tepatnya. Kemudian Ibu Betty pada saat ini juga masih berada di operation room karena mempersiapkan pada saat yang sama kita punya beberapa agenda yang secara paralel juga harus berjalan. Baik terkait dengan penetapan daftar pemilih tetap untuk pilkada sejak tanggal 21 September, kemudian diikuti pleno DPT untuk tingkat provinsi, dan kemudian kemarin secara serentak pada tanggal 22 September tahun 2024 di 545 daerah baik provinsi maupun kabupaten kota telah melakukan penetapan pasangan calon kepala daerah. Pak Parsa dan Harahap juga sedang ada agenda yang lain. Kemudian yang hadir di sini ada saya dan Pak Yulianto Sudrajat. Bapak Ibu, teman-teman, berikut ini kami ingin mengupdate beberapa perkembangan terkait dengan pasca penetapan peserta pemilu untuk pilkada. Jadi kalau kita lihat berdasarkan tanggal 23 September tahun 2024, data per pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, dari total 1.561 pasangan calon yang mendaftar ke KPU, baik di tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, tercatat pasca penetapan, pleno penetapan pasangan calon peserta pemilu untuk pilkada, KPU, baik tingkat provinsi, kabupaten kota, telah menetapkan 1.553 pasangan calon. Dengan demikian, ada 8 pasangan calon yang tidak ditetapkan. Oleh karena itu, untuk khusus yang 8 pasangan calon, tentu saja ada ruang untuk melakukan proses hukum berikutnya ke Badan Pengawas Pemilu. Nah, tetapi fokus kami saat ini ingin mengupdate beberapa perkembangan terkait dengan wilayah gerak kami. Nah, pada saat yang sama, pada tanggal 23 September tahun 2024, hari ini juga dilakukan secara serentak di jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk melakukan pengundian nomor urut. Ada yang sudah dilakukan rapat pleno tersebut secara terbuka, dilakukan sejak pagi hari tadi. Ada yang sebagian juga sedang berproses sore dan juga malam nanti. Nah, berikut beberapa data yang ingin kami sampaikan.
Dari total 1.553 pasangan calon yang sudah ditetapkan, untuk gubernur dan wakil gubernur ada 103 pasangan calon. Kemudian untuk bupati dan wakil bupati ada 1.166 pasangan calon. Kemudian untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota 284. Sedangkan untuk 8 pasangan calon yang tidak ditetapkan oleh KPU daerah, itu ada 6 pasangan calon untuk bupati dan wakil bupati, kemudian 2 pasangan calon untuk wali kota dan wakil wali kota. Nanti data-data detailnya akan kami sertakan dalam bentuk rilis selepas konpres kali ini. Sedangkan rekapitulasi jumlah pasangan calon per provinsi, ini yang khusus tidak ditetapkan ya. Kalau detail-detailnya yang ditetapkan sudah ada semua, nanti disertakan. Di Provinsi Aceh, itu dari 78 yang ditetapkan pasangan calonnya, ada 3 pasangan calon yang tidak diterima. Kemudian untuk Provinsi Sumatera Utara, dari 87 pasangan calon, ada 1 pasangan calon yang tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu kada. Kemudian di Provinsi Sumatera Selatan, dari 46 pasangan calon, ada 1 pasangan calon yang tidak ditetapkan. Kemudian untuk Provinsi Bengkulu, dari 31 pasangan calon, ada 1 pasangan calon yang tidak ditetapkan. Kemudian di Provinsi Sulawesi Tengah, ada 1 pasangan calon yang tidak ditetapkan dari 53 pasangan calon. Kemudian yang terakhir ada Provinsi Gorontalo, dari 25 pasangan calon yang ditetapkan, ada 1 pasangan calon yang tidak ditetapkan. Jadi totalnya 8. Tadi komposisinya di Aceh ada 3, Provinsi Aceh ada 3, di Sumatera Utara ada 1, di Sumatera Selatan ada 1, di Bengkulu ada 1, kemudian Sulawesi Tengah ada 1, dan terakhir di Gorontalo ada 1. Kemudian data yang lain yang ingin juga kami sampaikan, ini terkait dengan rekapitulasi calon perseorangan. Dari total 53 pasangan calon yang ditetapkan melalui jalur perseorangan, terdiri dari 1 pasangan calon untuk gubernur dan wakil gubernur, kemudian ada 40 pasangan calon untuk bupati dan wakil bupati, serta 12 pasangan calon untuk wali kota dan wakil wali kota. Dari jalur perseorangan, ada 1 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tidak diterima atau tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu. Kemudian rekapitulasi jumlah pasangan calon partai politik dan gabungan partai politik. Nah ini kalau tadi yang total 1.553 total pasangan calon yang sudah ditetapkan, 53-nya dari jalur perseorangan. Untuk yang dari partai politik atau gabungan partai politik totalnya ada 1.500. Terdiri dari gubernur dan wakil gubernur ada 102 pasangan calon, kemudian bupati dan wakil bupati ada 1.126 pasangan calon, wali kota dan wakil wali kota ada 272 pasangan calon. Kalau kita lihat petanya, yang tidak ditetapkan dari total 8 tadi, yang berasal dari gabungan partai politik ataupun partai politik, ada 5 pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan ataupun gabungan partai politik yang tidak diterima sebagai peserta pilkada. Kemudian ada 2 pasangan calon dari jalur partai politik maupun gabungan partai politik yang tidak ditetapkan dalam penetapan wali kota dan wakil wali kota. Kemudian dari sisi rekapitulasi wilayah berdasarkan 1 pasangan calon, sebagaimana informasi terakhir kan ada 44 daerah, kemudian ada putusan MK, kemudian kita buka lagi proses pendaftaran di kabupaten kota dari 44 daerah tersebut. Saat ini totalnya ada 37, jadi mengalami penurunan 7 di 7 wilayah. Jadi kalau kita lihat, gubernur dan wakil gubernur ada 1 pasangan calon yang telah ditetapkan, kemudian bupati dan wakil bupati ada 31 pasangan calon yang telah ditetapkan, dan terakhir wali kota dan wakil wali kota ada 50
ada 5 pasangan calon yang ditetapkan. Dengan demikian, khusus untuk wilayah dengan 1 paslon tunggal, 1 pasangan calon, maksud kami, itu ada 37 daerah. Nah, saat ini kami juga ingin mengupdate informasi lain per pukul 8 ya, 8 pagi waktu Indonesia Barat pada tanggal 23 September dari 8 pasangan calon yang kemudian tidak diterima pendaftarannya, tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu, itu ada 4 yang sedang berproses ke Bawaslu, kemudian ada 4 lain yang kita masih menunggu prosesnya, termasuk salah satunya di Kota Subulu Salam, karena SK penetapannya tidak diterima, tetapi kita masih menunggu apakah proses berikutnya akan dilakukan ke Bawaslu atau tidak. Nah, dengan demikian kami tidak bisa berpandangan lebih jauh terkait dengan 8 pasangan calon yang kemudian pendaftarannya tidak diterima, karena tentu saja ada ruang gerak yang 8 pasangan calon itu bisa lakukan, dan kemudian sepenuhnya KPU akan menghormati proses yang saat ini menjadi kewenangan dari lembaga lain, dalam hal ini Bawaslu. Demikian informasi yang kami bisa sampaikan, teman-teman, terkait dengan perkembangan informasi penetapan pasangan calon kepala daerah, baik di tingkat provinsi untuk pemilu pilkada gubernur dan wakil gubernur, serta di kabupaten kota untuk pilkada atau peserta pemilu kepala daerah, bupati, wakil bupati, dan wali kota, serta wakil wali kota. Demikian yang bisa saya sampaikan. Cukup. Teman-teman, mungkin kita buka beberapa pertanyaan, tapi kalau bisa memang konteksnya relevan dalam konteks khusus penetapan pasangan calon. Silakan. Ini, yang kami dapatkan itu kan SK penetapan dari tingkat provinsi dan kabupaten kota. Tentu alasannya apa, kami tentu tidak tahu detailnya. Yang jelas itu kan posisinya memang terkait dengan proses maupun berkas-berkas, termasuk syarat-syarat yang kemudian dimiliki oleh setiap pasangan calon dan kemudian dinilai oleh masing-masing jajaran kami. Tentu itu akan ketahuan pada saat keberatan dilakukan di proses di Bawaslu di sana. Meskipun ya informasi kan bermacam-macam ya kita dapatkan, tapi karena sekarang ini prosesnya sudah surat keputusan, jadi kami tidak bisa melakukan penilaian lebih lanjut. Lebih baik memang lembaga lain yang berwenang melakukan penilaian tersebut. Gitu. Ada juga misalnya spill informasi, ada yang katanya syaratnya itu harusnya dia sudah jadi penduduk di situ, kemudian dinilai tidak. Nah, semacam itu. Tapi nanti kan prosesnya tetap harus dibuktikan. Apakah memang alasan itu atau alasan lain? Tentu kita harus hormati teman-teman semua. Ini kewenangan yang ada di KPU Kabupaten Kota maupun Provinsi dalam menetapkan apakah pasangan calon yang mendaftar itu memenuhi persyaratannya untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah. Sana ya. Itu ya teman-teman. Oh, boleh ada Aka sama satu lagi ya. Nah. Kalau saya tadi terkait daerah atau titik yang calon tunggal itu sudah terpetakan ada 37 ya tadi ya. Ya. Nah, itu bagaimana jika ada masyarakat di daerah tersebut yang mengampanyakan coblos kota kosong? Itu bagaimana sikap KPU dalam memandang hal tersebut lah gitu. Yang kedua, mungkin berkaitan sama gerakan-gerakan publik lain atau masyarakat sipil lain, di beberapa daerah juga ada ajakan untuk memilih seluruh pasangan calon dalam kotak suara, Mas. Itu bagaimana sih KPU, apakah nanti ada cara-cara untuk menekan hal itu? Karena kan implikasi nanti partisipasi masyarakat juga yang terhitung surat suara sahnya kan juga berkurang dari yang di DPT. Terima kasih. Saya respon dulu ya. Ya, gini, untuk urusan daerah-daerah yang kemudian ada paslon tunggal, bagaimanapun juga respon dari publik kan pasti berbeda-beda terkait dengan dinamika. Tentu KPU tidak akan masuk ke wilayah sana. KPU berkewajiban, satu, apakah daerah tersebut terdapat paslon tunggal ataupun lebih dari satu paslon, tetap proses sosialisasi akan kami lakukan. Kami juga memitigasi data-data yang lain. Misalnya, data yang terbaru yang dirilis dari salah satu lembaga survei juga menyatakan ada minat yang sangat besar kepada pemilih
dari data yang disurvei itu misalnya gini, lepas dari opsinya apakah memilih gubernur dan wakil gubernur termasuk bupati wali kota atau memilih hanya bupati wali kota atau hanya gubernur saja, tapi pada kisaran 93% preferensinya atau niatnya untuk menggunakan hak pilih. Menurut kami ini hal yang kemudian tetap harus dijaga oleh kita terkait dengan apakah daerah tersebut paslon tunggal atau tidak. KPU berkewajiban, kami juga instruksikan ke teman-teman di jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten Kota untuk tetap meningkatkan proses penyebarluasan informasi dan sosialisasi terkait tidak hanya tata cara, tetapi juga visi misi dari setiap pasangan calon agar mendapatkan porsi yang setara. Terkait dengan dinamikanya kan macam-macam ya. Kalau misalnya itu kemudian bertentangan atau bertabrakan dengan aturan hukum yang ada, yang jelas KPU dalam konteks sebagai regulator dalam konteks pilkada ini tentu menyiapkan beberapa perangkat yang dibutuhkan, sedangkan konteks penegakan hukumnya nanti kita serahkan ke teman-teman Bawaslu. KPU-nya tidak posisi di sana. Karena apakah daerah tersebut paslon tunggal atau tidak, tetap kan ada mekanisme yang kami akan fasilitasi terkait dengan nanti di masa kampanye, termasuk pada saat debat pasangan calon. Dan kalaupun calon tunggal kan tetap difasilitasi, nanti urusannya kan ada tuh pemaparan visi misi dari paslon tunggalnya di situ. Kami tidak masuk ke sana. Nah, termasuk kalau misalnya daerah itu paslon tunggal, pengundian nomor urut juga tetap dilakukan. Jadi tidak serta-merta kemudian paslon tunggal, maka kolom surat suaranya itu akan nomor 1. Jadi akan sangat bergantung pada saat pengundian yang saat ini sedang berlangsung, teman-teman. Di sana, Mas Aka. Cukup ya? Oke, good. Mas izin mungkin mempertegas saja dari daerah-daerah yang tadi ada calon yang tidak memenuhi syarat dan tidak terdaftar sebagai peserta pilkada, itu apakah ada kemungkinan kota kosong ada di daerah tersebut? Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini kan ketika ada calon yang tidak memenuhi syarat, maka dia pasti akan mengajukan sengketa ke Bawaslu seperti Mas Melas bilang tadi. Waktunya kalau tidak salah hanya 3 hari menurut peraturan perundang-undangan, sedangkan tanggal 25 itu sudah masuk kampanye. Nah, ketika ada yang menggugat dan masih berproses, apakah calon yang bertanding nanti yang akan melaksanakan kampanye itu adalah mereka yang sudah dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pilkada, dan bagaimana hasil sengketa nanti ketika mengalami perubahan? Mungkin itu Mas, terima kasih. Ya, baik. Kalau terkait dengan mekanisme kemudian proses termasuk waktu, kami tidak akan masuk ke sana. Yang jelas prinsipnya begini, baik KPU maupun Bawaslu tetap akan berpegang teguh pada mandat undang-undang. Kalau misalnya alokasi waktunya tahapan-tahapan tertentu, tenggat waktunya harus dipenuhi, maka KPU lakukan hal itu. Kan misalnya tenggat waktu penetapan pasangan calon itu tanggal 22 September tahun 2024. Jadi kita bisa perhatikan semua di 545 daerah dengan dinamikanya masing-masing, tenggat waktu itu tidak terpenuhi. Kami juga punya keyakinan yang sama, teman-teman di Bawaslu juga akan sama terkait dengan ruang gerak yang dimilikinya, termasuk juga waktu. Kalau terkait dengan nanti proses masih berjalan, kemudian kampanye sudah masuk masa kampanye, maka siapapun dia yang setelah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pilkada punya hak untuk melakukan kampanye. Tentu kampanyenya kan juga ada tahapan-tahapannya yang saat ini juga sedang berproses. Peraturan KPU tentang kampanye sudah ditetapkan, diundangkan, kemudian petunjuk teknis juga segera akan dijalankan. Sekarang ini dalam durasi waktu hari ini sedang dilakukan pengundian nomor urut, kemudian deklarasi kampanye Pilkada Damai juga sedang direncanakan oleh teman-teman provinsi dan kabupaten kota dalam hitungan hari saja. Saya kira kalau dalam konteks itu kami berkeyakinan setiap lembaga penyelenggara pemilu akan memenuhi mandatnya, karena itu tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan secara hukum maupun secara etik. Nah, kemudian tadi apakah untuk paslon yang tidak diterima, apakah itu terjadi di paslon tunggal? Tidak. Memang pada akhirnya itu kan terjadi di beberapa tempat yang kemudian awalnya paslon tunggal, kemudian dicoba misalnya seperti Lampung Timur, Tapanuli Tengah kan awalnya paslon tunggal, pasca putusan MK dibuka ruang untuk semacam pendaftaran gitu ya.
itu kemudian informasinya kan justru dari SK penetapannya diterima. Jadi daerah yang awalnya 44 daerah yang paslon tunggal sekarang berkurang jadi 37. Jadi ada 7 yang berkurang. Tetapi ada juga daerah-daerah misalnya seperti Labuan Batu Utara ya. Kemudian 4 Lawang yang sebelumnya paslon tunggal dan kemudian pasca putusan MK dibuka ruang, kemudian dilakukan pendaftaran dan dinyatakan tidak diterima. Nah, oleh karena itu terkait dengan alasannya seperti apa, tentu masing-masing KPU kabupaten kota yang punya dasar nanti semuanya akan lebih terbuka dan kita bisa ketahui bersama argumentasi di balik itu terkait dengan bagaimana jajaran kami bekerja itu pada saat proses di Bawaslu. Saya kira di sana teman-teman. Terima kasih sekali lagi teman-teman atas perhatiannya. Pak, satu lagi Pak, soal ya. apa namanya 5 anggota PKB, caleg PKB yang kemarin ditetapkan untuk pergantiannya itu seperti apa sih Pak alasannya? Jadi konferensi persnya memang khusus untuk penetapan pasangan calon kepala daerah. Kalau proses untuk pergantian calon terpilih sebelum pelantikan itu sudah ada dan diatur mekanisme tersendiri. Itu. Jadi ada beberapa parpol juga ngajukan hal yang sama dan prosesnya juga diperlakukan sama semua. Berarti Saya itu kira sesuai ada aturannya Pak? Oh iya dong, kami nggak bisa bekerja tanpa aturan dong. Boleh disebutkan Pak? Maksudnya? Aturan Kan itu ada peraturan KPU tentang penetapan calon terpilih dan kemudian penggantian calon terpilih. Kalau itu belum dilantik, maka mekanismenya antara partai politik dengan KPU. Surat pengajuan dari partai politik, kemudian ada klarifikasi yang dilakukan oleh KPU ke partai politik. Tapi kalau nanti sudah dilantik per 1 Oktober, maka mekanismenya pergantian antar waktu. Nah itu sudah bukan lagi wilayahnya KPU dengan partai. Karena KPU hanya satu bagian saja. Karena itu nanti pasti urusannya sudah SK Presiden, diajukan ke DPR, Ketua DPR akan kemudian meneruskan ke KPU untuk calon pengganti nomor urut berikutnya, suara terbanyak berikutnya siapa, di situ. Jadi sekarang mekanismenya tentu yang ada di wilayah KPU dan partai politik. Terima kasih. Kalau KPU selain PKB menerima dari mana lagi Pak? Partai apa lagi? Hampir semua partai. Hampir semua. Ya, itu. Makasih ya teman-teman. Selamat siang teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.